Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kep. Pagi. Ibu, saya datang sama Ibu ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah sehubungan dengan tugas saya mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Iya. Jadi saya menghadap Ibu untuk bisa mewawancarai Ibu. Iya. Kira-kira bagaimana caranya Ibu untuk mengambil suatu keputusan. Ibu kan sudah lama menjadi kepala sekolah. Sudah 4 tahun. Oh iya. Jadi selama 4 tahun itu pasti banyak masalah atau kasus yang Ibu hadapi. Iya, banyak. Iya. Yang mungkin ada yang kasus yang saling bertentangan, namun pada dasarnya kedua hal tersebut benar ya, sama-sama benar. Ya, biasa Dengan seperti nilai itu. kebajikan. Ya, setiap masalah itu kedua belah pihak jelas menganggap bahwa dirinya yang benar. Iya. Seperti itu. Ya. Pak Yusuf, saya memang sudah 4 tahun di sini. Yang jelas memang berbagai macam masalah yang saya hadapi di sekolah ini, terutama dalam masalah kasus anak-anak didik di sini. Memang ada banyak kasus pada saat saya baru menjabat sebagai kepala sekolah di sini, yang tentunya tindakan-tindakan yang akan saya lakukan yang jelas masih saya meraba-raba apa yang akan saya lakukan, terutama dalam hal mengambil keputusan. Dalam hal ini keputusan yang baik ya, yang baik. Iya. Jadi ada satu masalah, siswa di sini ada siswa sekitar 20 lebih, itu siswa dari pesantren ya. Pesantren Iya. Tahul Khairat. Ya, mereka ini adalah anak-anak yang artinya diambil dari pada saat kasus di Palu, kasus apa? Oh iya, gempa. Gempa. Bencana Jadi di Palu. ada yang tidak punya orang tua, maka ditampung di pesantren. Nah, mereka karena pesantren ini mungkin dalam hal donatur tidak ini, jadi ada sekitar 20 orang ini. Mereka di sana itu kasusnya saya ini ditelepon oleh dinas pendidikan bahwa di sini anak-anak tidak dibelajarkan oleh guru, hanya dikembalikan ke rumah, Maka saya langsung mengadakan rapat dewan guru, menanyakan tentang kasus ini karena ada laporan dari dinas bahwa anak-anak dipulangkan tidak dibelajarkan. Maka ternyata masalah ini muncul dari kelas 5 ya. Kelas 5 setelah saya menelusuri bahwa guru kelas 5 menyampaikan ya, bukan cuma guru kelas 5, ada berapa guru yang menyampaikan memang ada anak-anak didik ini setelah sampai di sekolah, di kelas, setelah pelajaran dimulai, ada anak-anak yang hanya tidur di belakang. Ya, karena perlakuan ini sudah dilakukan setiap hari, maka guru-guru di sini mengambil keputusan mereka dikembalikan ke rumah untuk tidur saja di rumah daripada tidur di sekolah, karena mengganggu teman-temannya yang lain. Iya. Karena ada yang ngorok, Iya. ya itu. Yang jelas juga menjadi bahan istilah dari teman-teman lain. Maka dari pihak dinas tetap menyalahkan sekolah karena dilaporkan sekarang ini sekolah kan memang butuh anak-anak itu kan harus sekolah, ya harus sekolah. Tapi kenapa anak datang ke sekolah hanya dikembalikan oleh guru? Nah di sini saya memang dilema dengan hal ini karena di sisi lain juga ini mengganggu proses pembelajaran. Tetapi juga kalau misalnya anak-anak dikembalikan, nah bagaimana nasib mereka? Nah, saya juga memikirkan hal ini karena guru-guru juga menginginkan bahwa anak-anak ini dikeluarkan saja dari sekolah karena hasil dari pembelajaran mereka tidak ada yang
cukup di standar ya, di standar minimal, karena tidak ada yang mereka ketahui karena mereka tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu saya diundang ke dinas, tetapi saya menyampaikan ke dinas, insya Allah akan saya selesaikan. Maka saya mengundang pimpinan dari yayasan ini. Saya mengundang pimpinan dari yayasan ini, kemudian menghadirkan juga guru-guru. Nah, setelah disampaikan kepada pimpinan ini, yang jelas pimpinan ini emosinya tinggi, dia marah. Padahal saya sudah menelusuri, saya undang ini anak-anak terlebih dahulu. Ya, saya sampaikan, saya tanyakan apakah mereka betul memang tidur di kelas. Nah, ternyata mereka sampaikan memang mereka mengantuk. Di yayasan itu mereka jam 3 itu sudah bangun. Mereka zikir, mereka sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka lagi kerjakan di yayasan itu. Jadi setelah itu mereka ke sekolah. Jadi mereka itu mengantuk ya, mengantuk. Kemudian setelah pulang sekolah mereka itu membawa jajanan. Mungkin Pak Yusuf pernah melihat pisang nugget itu yang mereka bawa. Jadi mereka itu tidak ada istirahat. Istirahatnya mereka itu hanya di sekolah. Cuman saya kan tidak bisa menyampaikan ke pimpinan ini karena itu haknya pimpinan. Hanya pada waktu itu juga saya mendatangkan dari unsur dinas, koordinator wilayah, Korwil, dan juga dari unsur dinas. Nah, di sini saya juga sudah menyampaikan ke pihak dinas bahwa seperti ini jalannya kasusnya. Tetapi saya juga tidak bisa mengambil keputusan untuk anak-anak ini. Saya putuskan mereka. Maka saya karena di sini ada banyak artinya ada guru, ada juga dari dinas, maka saya mengambil waktu untuk mengunjungi yayasan ini. Maka di situ saya musyawarah dengan pimpinan, kemudian saya sampaikan keluhan dari anak-anak ini karena anak-anak juga mengeluh mereka memang capek belajar, maka saya menyampaikan kepada pihak pimpinan. Nah, saya tawarkan kepada pihak pimpinan, saya ikut membantu menampung anak-anak ini, tetapi kalau bisa anak-anak ya untuk mungkin bangun jam 3 bisa, tetapi anak-anak yang mereka itu membawa jualan jajanan itu mungkin yang bisa dihilangkan. Jadi alhamdulillah pimpinan menerima apa yang saya sampaikan, sehingga keputusannya anak-anak tetap disekolahkan di sini, tetapi untuk jualan itu dihilangkan untuk menghindari anak-anak ada waktu istirahat. Jadi itu kasus yang alami. Dari semua kasus itu Ibu, barangkali sudah ada langkah-langkah di situ, prosedur untuk pemecahannya. Iya, pemecahannya. Memang saya sudah sampaikan tadi pemecahannya. Saya pertama mengatakan guru-guru mengenai kebenaran, tetapi guru-guru menyampaikan juga, akhirnya saya melibatkan dari dinas, kemudian dari pimpinan yayasan, kemudian juga artinya saya juga menelusuri dari siswa. Jadi saya artinya menelusuri mana yang benar di sini. Iya, yang benar. Kemudian dipertemukan. Kemudian Ibu, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Ibu hadapi? Iya, pengambilan keputusan yang efektif itu saya tidak menuruti apa kata hati saya, tapi saya tetap melibatkan orang lain untuk musyawarah terutama dengan ketua komite yang jelas juga hal ini sangat penting, ketua komite, dan juga melibatkan ketua komite dan ketua paguyuban. Jadi di sini saya dalam hal ini melibatkan guru,
melibatkan guru, kemudian ketua komite, ketua paguyuban, dan pihak orang tua ya. Orang tua ya. Kemudian juga Dalam hal ini ketua yayasan. ketua yayasan, mereka sudah di dalam. ya, kemudian juga dari dinas juga ada, dari dinas juga ada. Sangat bagus sekali Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, memang tantangan saya banyak ya, banyak. Tetapi dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat ya, kalau anak-anak ya bisa kita bimbing, kita bisa bimbing, tetapi menghadapi orang tua ini. Iya, orang tua ini ya. Orang tua ini yang Dengan berbagai macam karakter. ya, kalau memang ada juga dari pihak guru, tetapi dengan adanya pencerahan dari saya, maka mereka bisa artinya bisa mengambil keputusan yang terbaik juga. Tetapi yang dalam hal ini orang tua yang menentukan dari saya. Ibu dalam penyelesaian masalah itu apa terjadwal atau secara langsung, mendadak langsung, begitu ada kasus langsung diselesaikan? Kalau saya tidak menjadwalkan dalam hal menyelesaikan masalah ini, saya langsung menyelesaikan masalah itu. Di saat saya mendengar laporan-laporan, saya langsung mengadakan rapat, tetapi juga ada yang terjadwal, artinya pencerahan kepada guru-guru untuk kasus-kasus yang terjadi ini jangan sampai terulang kembali. Mungkin juga kalau kasusnya memang sulit untuk saya kalau dari pihak guru, Dewan Guru, kalau misalnya tidak bisa lagi kami selesaikan atau putuskan, maka kami mengundang komite dengan ketua paguyuban. Memang mereka juga bisa berpengaruh sekali dalam hal orang tua ini, karena ini merupakan tantangan saya itu orang tua. Jadi saya melibatkan ketua komite dengan ketua paguyuban. Kebetulan ketua komite adalah kepala desa Tunggula Selatan dan ketua paguyuban adalah mantan kepala desa Tunggulu. Jadi saya memang terbantu sekali dengan ketua komite dan ketua paguyuban. Jadi Ibu, kira-kira selama ini faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu dalam mengatasi kasus-kasus. Iya, faktor-faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan ini, yang pertama itu adalah musyawarah dari semua warga yang ada di sekolah ini. Jadi termasuk orang tua, ketua komite dan ketua paguyuban. Itu yang mempermudah saya. Jadi saya tidak mengambil dari hati saya sendiri. Jadi musyawarah kerjasama dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua, yang tentunya tujuannya adalah mengedepankan kepentingan dari anak-anak didik. Jadi dari semua kasus ini saya bisa mengambil pembelajaran untuk saya, walaupun saya hanya sebagai guru. Ya. Tapi insya Allah menjadi kepala sekolah ini, Pak. Mungkin suatu saat saya sangat butuhkan ini, dan saya berterima kasih pada Ibu yang sudah membantu saya dalam menyampaikan mengambil keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.